1 Timotius 1, 2, 3. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam segalanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang menyelamatkan engkau. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami, karena kami sudah selamat, dan kami ingin menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu tolong kami, pakai kami sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu saya suruh tarik garis. Bagaimana? Sudah berhasil? Tarik garis yang lurus. Ya, melengkung sedikit. Banyak mahasiswa tidak paham bahwa Anda harus meyakinkan orang, seperti saya katakan itu, meyakinkan orang. Dan untuk meyakinkan orang supaya orang itu bisa diselamatkan, nomor 1, setelah diselamatkan bisa jadi jemaat. Tentu baik sekali kalau kamu punya pengetahuan bahasa Yunani yang hebat, bahasa Ibrani yang hebat lagi, hebat sekali. Ditambah lagi segala macam eksegesis, jago sekali segala macam. Tapi saya kasih tahu kamu, kalau ini kau tidak bisa, kamu sulit untuk mendirikan jemaat. Ya. Sulit. Kamu sulit mendirikan jemaat. Itu baik yang tadi saya sebut. Untuk jadi dosen, untuk berdebat, baik tatap muka maupun lewat Zoom segala macam. Ya. Itu debat segala macam tak bikin namanya, nggak dapat jemaatnya. Itu adu pamor. Kalian bisa telusuri senior kalian. Ada banyak senior kalian yang jago. Saya tahu banyak anak kita di kelas anak kita. Masalahnya di mana? Persoalannya di mana? Kenapa tidak berhasil bikin jemaat? Ya kan? Itu harus ditelusuri, dan kalian kalau berhikmat itu harus tahu masalahnya di mana. Ketika sesuatu terjadi, orang pintar itu bisa menganalisa. Persoalannya itu ada di mana? Kekurangannya itu apa? Kelebihannya itu apa? Tadi awasilah dirimu. Lebih hebat lagi kalau orang bisa menilai dirinya sendiri. Kebanyakan manusia itu jago menilai orang lain. Dia tidak berhasil menilai dirinya sendiri. Nah, kalau demikian dia tidak mungkin bisa meningkatkan dirinya, karena dia gagal menilai dirinya. Saya ini kurangnya apa? Betul. Kita itu manusia, makhluk yang sangat spesial dan berharga. Menilai diri sendiri. Bahkan yang sangat simpel, tiap-tiap hari kamu cermin. Rambut saya begini sudah oke, bro.
Biasanya gini, kalau sudah oke, jangan ubah-ubah lagi. Ya enggak? Kayak Margaret Thatcher, selamanya rambutnya begitu. Bukan minggu depan berubah jadi berdua, bingung insyaallah. Itu artinya orangnya belum mapan. Dengar? Belum mapan. Kalau sudah mapan, wah ini sudah yang berbeda. Donald Trump punya rambut sudah paten. Sudah paten, begitu. Selamanya dia begitu. Rambut sudah paten. Begitu. Bahkan Anda bisa menilai. Saya sekarang sering joke. Bahkan saya melihat saya sendiri punya video. Wah, kalau berdiri begini kurang mantap. Pastinya diubah begini. Lina mulai ketawa. Kalau jum juga di ini saya bilang ya. Ada orang yang jumnya begini. Saya bilang begini, kenapa orang ini bodoh? Dia tidak pernah mereview dia punya muka itu di depan kamera itu modelnya seperti apa ya. Udah lubang hidung yang gede lagi gitu. Tapi gimana ini orang? Ya enggak. Ini hal sepele. Saya ajar kalian. Ya enggak? Orang kan bisa menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Jadi kita menilai diri kita sendiri. Maunya kita seperti apa? Kita tampil di depan maunya seperti apa? Kita harus menilai diri kita sendiri. Nah, orang yang bisa menilai dirinya sendiri, kemudian memperbaikinya, ini orang akan makin maju. Karena dia bukan hanya bisa nilai-nilai orang lain nanti menjadi tukang kritik orang sama sini gitu. Dia sendiri. Gitu. Dia bagaimana? Ini makanya firman Tuhan yang kita hafal ini. Awasilah apa katanya? Dirimu sendiri dulu. Nah, kamu akan makin mantap. Begitu. Awasilah dirimu sendiri. Dan bukan awasilah orang lain. Ada ngomong begitu. Dan awasilah apa? Ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri. Nilai diri kamu sendiri. Dari tampilannya, tingkah lakunya, segala-galanya. Baru awasilah ajaranmu. Ya. Dulu. Saya nggak tahu sekarang, karena saya hampir tidak terlibat di pelajaran reguler. Homiletik pertama itu saya mau mereka menjelaskan dari zaman. Semuanya harus jago. Karena ini yang membuat kamu pergi keluar bangun jemaat. Homiletik jago khotbah, hebat-hebat. Belum ada orang siapa yang mau dikhotbahin. Betul kan? Siapa yang kamu khotbahin? Bikin mimbar. Orang yang nggak ada di depan. Ya kan? Apa yang mau dibuat? Enggak. Harus PA orang. Dulu saya PA. Dan mahasiswa yang pintar, Tumbur pernah ikut. Pak Sento saya mau lihat Pak Sento PA seperti apa. Oh ya oke, kamu ikut, ayo. Ya. Masuk Kristen yang di Solo itu sekarang yang dari penginjil di Solo. Itu hasil PA saya di rumahnya Martin Mus itu lihat. Sekarang. Yang itu tadinya gabus. Jadi Kristen ditangkap sama karismatik, taruh di sana di satu gedung. Pak Abetoy security di situ. Pak Abetoy itu pintar cari jiwa, dia pintar. Kristen nggak kerjaan, jadi Pak Abetoy ajak main catur. Kamu, tadinya mau jadi Kristen. Tanyain gitu, di sana ada gini ya, kalian di atas sana ya, ada gini ya. Oh itu nggak sesuai dengan kamu. Ya,
Masa? Entar saya tanya pendeta. Oh jangan tanya pendeta. Kamu pikir sendiri. Kalau tanya pendeta itu pendeta bilang jangan ngomong lagi sama orang itu. Repot. Ya, begitu. Akhirnya tau nggak? Satu-satu topik kontroversial disikatin. Setiap kali Kristen bilang, kan gua tanya pendeta. Jangan tanya pendeta kamu. Kenapa? Kalau tanya pendetanya gimana? Weird. Kamu pikir aja. Akhirnya tau nggak? Wah, kelihatannya bener kalau saya cek lagi. Mau ikut nggak? Kita ada pelajaran Alkitab. Di mana? Jaga Pumpang. Datang Kristen ikut PA. Di PA itulah. Ini baru. Waduh, kami nggak dapat begini. Kalau saya mau sekolah Alkitab mau jadi hamba Tuhan boleh nggak? Ayo boleh aja. Masuk asrama. Begitu. Iya. Nah, jadi saya kasih tahu kamu. Sangat baik. Saya tidak merendahkan bahwa persuasi kamu terhadap ilmu pengajaran berbagai segala macam. Sebab dari perdebatan dan lain sebagainya nanti pasti akan masuk ke bahasa aslinya lah, apalah dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu kamu bahwa start awalnya supaya kamu bisa punya jemaat ini harus dikuasai amat sangat. Nah, kamu pergi ke satu daerah misalnya Tahuna, ya, Wetar atau kemana, lalu start dengan show off bahasa Ibrani-nya itu begini Pak. Waduh, tidak ada guna pun. Tidak akan terjadi hal. Oleh sebab itu, yang kita mau ini adalah tarik garis. Kita sudah tahu kemarin. Karena kita sudah biasa, kita sudah tahu ini jaraknya harus bagaimana. Tidak sampai nanti kacau balau. Nah, karena kita akan isinya nanti dalam sini ke sini apa, ke sini apa, sini ke sini apa, sini ke sini apa. Ini sudah benar. Dari sini. Ya, start awal ya. Saya apa? Penciptaan. Penciptaan ya. Lebih hebat lagi kalau kamu jangan berhenti ngomong waktu tulis. Harus berlatih sambil tulis sambil ngomong. Wow. Ada yang nawarin asuransi, nawarin segala. Lebih jago lagi mereka. Saya tak bergerak. Berapa lama kau belajar itu? Oh, cukup lama Pak. Tahu apa? Dia taruh kertas, dia tulis terbalik. Dia tulis terbalik untuk saya baca punya. Ngerti nggak? Kertasnya taruhin. Dia tulis M itu bukan begini, tapi begini. Dia tulis terbalik semuanya gitu. Dia bisa tulis terbalik untuk saya baca dari sebelah sana. Ya. Dia bisa bikin kata tulis terbalik, lancar lagi. Habis dia pergi saya coba setengah mati saya. Ya kan? Coba bayangkan. Nah kalau kita tulis supaya kalau kita sendiri baca kan gini, ya kan? Kalau dia tulis itu begini. Untuk saya baca dari sebelah sana. Kamu hebat sekali kamu sudah. Dia bisa tulis gitu ya. Kalau kita tulis dari sini kan makan, gitu kan? Dia tulisnya itu gini, ya gini. Dia bisa tulis itu makan. Wah, cakep sekali. Nah, ini orang yang ya belum apa-apa saya sudah kagum sekali sama dia. Bahwa dia bisa tulis terbalik begitu lancar. Setiap kata yang dia mau jelaskan kepada saya. Maksudnya ini orang serius ini ya. Begitu. Nah, kamu harus latih sambil ini penciptaan Pak, ya toh. Nah, Allah menciptakan
ada dua makhluk, ya loh, yaitu apa? Malaikat dan manusia. Jadi malaikat kita kasih begini, sayapnya gitu, dan manusia gitu, gitu. Manusia sepasang, ya, ada kondenya, gitu. Ya, jadi ciptakan ya malaikat dan manusia. Dan malu-malu yang lain. Cuman malaikat yang dan manusia inilah yang Tuhan berikan akal budi. Sehingga karena dikasih akal budi, tingkat IQ sampai sadar diri. Sadar diri itu apa? Saya bisa 2-30 kali dengan itu. 2-30 kali PA di sekitar. Biasanya jemaat orang yang ikut PA sebenarnya kalau ditanya ada pertanyaan nggak, Pak mau tanya Tritunggal, tapi itu nanti ya, nanti akan kita sampai ke Tritunggal. Sekarang yang sekitar sini dulu, dia mau kita ke Tritunggal, tapi kemana nggak bisa, bukan begitu caranya. Ngerti nggak? Ya. Kita dibikin puyeng, dia juga puyeng, sama-sama jadi puyeng semuanya. Bukan kita tidak bisa menjawab dia, ngerti nggak? Ya. Dan kita juga nggak mau bikin dia tersinggung, gitu. Tapi kita harus dengan sangat pintar mengelak. Karena lalu kita pun jelaskan Tritunggal lagi, mungkin balik garis kita lupa nanti. Kemana lagi kita? Begitu. Ya kan? Akhirnya kita kejar-kejar sesuatu yang nggak ada guna gitu, nggak ada guna. Nah, ini bagaimana caranya kamu bisa beralih ya? Ya, Tritunggal memang Pak ini topik yang sangat kontroversial ya. Tapi biasanya itu lawan nanti yang di luar sana ya. Sekarang kita beresin ini dulu, supaya kita balik lagi ke sini. Manusia berakal budi. Kasih akal budi sehingga sadar diri. Kalau binatang IQ-nya nggak cukup, nggak sadar diri dan Tuhan tidak kasih roh ke dalamnya. Sehingga kalau ayam kita taruh di depan cermin, dia kelahi sama cermin. Ya kan? Itu tidak bisa karena dia tidak sadar diri. Tapi manusia sadar diri. Ya. Dan manusia dikasih hati nurani, jadi bisa menimbang baik buruk, ya. Ada perasaan. Nah, ini malaikat dan manusia. Ini ya. Jadi kita bersyukur nggak jadi manusia nih? Bersyukur nggak jadi manusia? Atau senang turun jadi anjing gitu kan? Nah, yang mau begitu, kita mau jadi manusia, kita bersyukur ya. Sudah jadikan kita manusia. Malaikat Tuhan taruh di surga. Malaikat Tuhan taruh di surga. Manusia Tuhan taruh di bumi di sini. Nah, manusia Tuhan taruh di bumi. Ya. Dan kemudian Tuhan bikinkan taman yang sangat indah sekali. Luar biasa indah. Taman yang indah. Dan ada pohon, ya dong. Pohon, ya. Ada pohon, 2 lagi pohonnya yang utama. Ada banyak pohon sih, ya dong. Cuma 2 yang sangat penting. Itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Begitu ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan ini dengan sangat baik, ya. Menarik gitu. Dan ada pohon ini Tuhan mau sebenarnya pohon ini untuk manusia itu, karena tadi di atas kita sudah bilang manusia itu diciptakan dengan akal budi dan dikasih hati nurani untuk menimbang, untuk berpikir gitu. Dan Tuhan kasih manusia itu kehendak bebas.
bebas memilih. Anda mau jadi orang yang bebas pilih atau mau jadi orang yang sudah disetel macam robot? Ada yang sini mau jadi robot gitu? Nggak ada. Walaupun cakep, nggak mau jadi robot. Kita harus bisa memilih. Tetapi semua pilihan itu ada risikonya. Ya nggak? Sekarang saja kita mau ke Bekasi, pilih naik Transjakarta atau pilih naik motor. Ada risikonya nggak? Ada. Ya, semua pilihan itu ada risikonya. Bisa lebih lambat, lebih cepat, itu masih risiko yang bukan menyakitkan. Ya nggak? Bisa tabrakan, bisa aman, nah itu lagi masih banyak hal gitu. Jadi semua pilihan itu ada risikonya. Dan ada efek positifnya juga. Ada efek positifnya. Oleh sebab itulah maka hati-hati di dalam memilih. Nah, lebih-lebih lagi untuk pilih teman hidup. Waduh, kalau pilih baju ya nggak lucu lagi. Saya sebenarnya mau beli baju macam begini lagi sama ibu, saya bilang ini kita anggap baju kaos saja lah. Lalu saya lihat-lihat di ini pakai HP, Tokopedia, mirip-mirip. Suruh Nana order, datang. Wah, itu baju koko Pak Kiai punya rupanya. Karena kerahnya begini aja. Wah, simu ketawain saya. Nah, baju Pak Kiai dia punya lengan sampai di sini yang model ini. Wah, kalau saya pakai itu seru juga. Ya, saya bilang simu, ini kelihatannya kantong yang dibawa dilepas, ya kan? Dan dia punya lengan kita potong nanti gitu. Jadi bukan baju Pak Kiai lagi gitu. Ini kan baju ya toh. Ya kalau salah-salah gunting juga paling ya bilang 100.000 itu salah beli kan ya toh. Tapi kalau kawin nggak bisa. Kalau salah gimana? Apa boleh dipotong-potong? Nggak bisa. Nah, jadi semua pemilihan ada resikonya. Karena Tuhan ciptakan manusia yang berakal budi, yang bisa memilih, yang bisa menentukan ini itu dan lain sebagainya, gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa pohon itu ditaruh di situ. Ini kita karena mengantisipasi, banyak orang tanya dong apa? Kenapa sih Tuhan mau taruh pohon di situ? Ya memang Tuhan taruh pohon di situ karena gini, Tuhan tidak suruh anjing pilih. Anjing nggak usah pilih, ya. Itu cuma dikasih satu mangkok makanan, udah makan yang cepat, gitu kan. Tapi manusia tidak bisa. Manusia itu makhluk yang berpikir, dikasih kebebasan untuk memilih. Itulah sebabnya ditaruh pohon di situ. Pohon ditaruh, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Dan sudah ada pesan dari Tuhan. Jangan makan pohon pengetahuan yang baik. Kamu akan mati. Makan buah pohon pengetahuan. Pohon apa? Kehidupan. Kamu akan hidup. Nah, pastinya. Ini. Sementara itu di surga malaikat dipimpin oleh Lucifer memberontak kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari kitab Yehezkiel dan Yesaya, dia ingin mengalahkan yang maha tinggi. Dia melawan Allah. Dan di dalam kitab Wahyu ditambah penjelasan, ekornya menyeret sepertiga bintang. Tentu bukan bintang yang materi itu, ya, sepertiga malaikat itu. Wow, memberontak. Nah, karena mereka memberontak itulah, maka seringkali kalau saya PA itu bawa macam-macam warna.
Ini lebih menarik gitu. Nah, akhirnya dia dipanggil bukan lagi malaikat, tapi apa? Setan. Setan itu bahasa Ibrani artinya musuh. Musuh. Dia dipanggil musuh karena dia memusuhi Allah. Dia memusuhi Allah. Dia memusuhi Allah, dan karena dia memusuhi Allah, nggak dipanggil malaikat lagi. Asalnya memang malaikat. Ingat, Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat. Tapi malaikat yang menentang Allah itu dipanggil setan. Kemudian ya, setelah yang menipu Adam dan Hawa, dapat nama baru, namanya iblis. Iblis itu artinya apa? Pendusta. Nah, setan ini datang, ya iblis, menghasut Adam dan Hawa supaya apa? Makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Makan. Padahal Tuhan bilang tidak boleh dimakan. Dia makan itu. Harus makan. Nah, dia makan, dia menentang. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Iblis itu ajak Adam dan Hawa untuk tidak percaya pada omongan Allah. Jangan percaya. Kalau Allah bilang akan mati, enggak. Tidak akan mati kamu. Kamu tidak akan mati. Justru kamu akan seperti Allah. Nah, betapa jahatnya Allah. Dia tidak mau kamu seperti dia, maka dia larang kamu makan. Kira-kira tambahannya begitu. Itu menyebabkan Adam dan Hawa pikir benar juga ya. Kok dia takut amat kita seperti dia, makanya dia larang kita makan. Maka katanya Hawa melihat buahnya cakep juga. Dan kemudian di mereka lebih percaya omongan iblis daripada omongan Tuhan yang mengasihi mereka. Sungguh saat yang sangat menyedihkan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau punya anak, lebih percaya musuh kamu daripada kamu, sedih nggak? Ya kan? Nah, musuhnya bilang apa? Bapakmu itu jahat, begini begitu, begini begitu. Anak kamu percaya, pulang-pulang ke rumah, bapak jahat lah. Kamu bilang, bapak jahat, kenapa kasih kau makan banyak? Ya kamu ini, ya nggak, pasti gitu. Ini tambahan. Kadang-kadang menjelaskan sesuatu sama orang itu perlu agak lucu sedikit, gitu ya. Tapi jangan lucu melulu. Gitu, ya. Kenapa? Karena kita kan nggak mau semua orang tegang kayak apa gitu, kayak naik bos yang sopirnya gila. Gitu. Ya kan? Coba kamu bayangkan, ya naik bus ini sopirnya kita tahu nih bau arak lagi mabok ini kok. Semua orang di bus jadi aduh, kita kapan jatuh nih, kapan jatuh. Kita nggak mau, kita mau relax. Mereka relax. Justru kalau ini saya kasih tahu kalian teknik-tekniknya juga sekali. Kalau ada yang kurang perhatian, ya kita datang sama dia gitu. Begini loh. Adam, gitu. Jadi anaknya apa? Dia rasanya gara-gara tadi saya garuk-garuk terus gitu atau apa ya. Masalahnya gini, orang PA tuh ibu-ibu datang PA, kompornya lupa dimatiin. Waduh. Kita lihat, kita tuh bisa tahu, apalagi orangnya dikit, betul nggak? Nah, ini orang nggak perhatian, ini orang nggak perhatian. Bisa kita tanya, ada masalah apa? Ada masalah apa? Oh gitu, kompor saya lupa. Ayo matiin dulu deh daripada kacau nanti, betul nggak? Biasanya kalau PA kan rumah nggak terlalu jauh dan lain sebagainya. Itu. Ya, nah, jadi bilang wah ya.
Adam dan Hawa akhirnya, ya sebenarnya kita tidak tahu ya, selisih berapa lama habis iblis ngomong, baru mereka ambil itu buah. Karena ceritanya kan memang singkat. Sebenarnya sih belum tentu begitu. Bisa jadi habis iblis ngomong begini, mereka berdua ya, bahwa Tuhan itu nggak mau kita makan itu buah gara-gara takut kita sama seperti dia. Dan akhirnya katanya Hawa pun makanlah itu buah. Ambil, makan. Banyak orang salahkan Hawa, padahal Adam di sampingnya. Coba baca Alkitab yang teliti. Adam yang bersama dia, maka dia memberikan buah itu kepada Adam yang bersama dengan dia. Adam bukan lagi tidur, tapi Adam bersama dengan dia, makan juga. Dua-duanya menentang Tuhan. Masalahnya itu bukan buahnya loh, bukan buahnya sama sekali. Masalahnya itu adalah apa? Terjadi ketidakpercayaan kepada Allah dan lebih percaya kepada iblis. Itu persoalannya. Di situ persoalannya. Jadi buah itu hanyalah sebuah representasi. Begitu. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Kejatuhan. Kejatuhan manusia. Menyebabkan kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Timbul di dalam hati manusia, terangsang oleh iblis, tidak mempercayai Allah yang mengasihi, lebih mempercayai iblis yang menipunya, lebih percaya iblis, lebih mendengarkan iblis, tidak mendengarkan Allah, maka jatuh. Menjadi manusia berdosa. Nah, manusia berdosa, ya, manusia berdosa tidak bisa lagi ya, pergi ke surga. Tidak bisa ke surga. Mengapa manusia berdosa tidak bisa ke surga? Kenapa? Masalahnya surga itu maha kudus. Dan manusia ini akan mati. Loh, kenapa nggak mati segera? Orang tanya. Kenapa tidak mati segera? Maksud Tuhan itu dihukum mati. Hukumannya itu mati. Itu buah pengetahuan yang baik dan ya, bukan buah sianida. Perlu dicamkan. Kalau buah sianida langsung tumbang seperti yang dimaksud Tuhan. Tapi ini buah. Nah, mereka sudah salah berdosa. Sudah tertanam bibit jahat di kepala mereka. Dan mereka akan mati secara alami. Itu adalah apa? Energi tubuh ini terpakai habis. Mati. Ternyata Adam punya energi luar biasa. Karena itu buatan dari pabrik asli. Tahan 930 tahun. Bayangkan. Dan Tuhan lihat, karena mereka manusia ini akan jahat, maka Tuhan tidak mau mereka makan buah kehidupan tadi. Karena mereka makan buah kehidupan, mereka tidak akan mati. Sudah jahat, nggak mati-mati. Kan kita semua mau orang jahat cepat mati, benar? Ya kan? Kita mau orang jahat cepat mati biar dia cepat mati.
Orang jahat panjang umur lagi. Aduh. Ya kan? Kenapa ya? Ya, Tuhan kasih kesempatan terus, ya dong. Nah, Tuhan supaya mereka tidak makan buah pengetahuan, buah pohon kehidupan. Tuhan bisa jaga. Baca di Alkitab. Tuhan jaga pakai apa katanya? Pakai kerubium. Itu malaikat yang pegang pedang itu. Mungkin Adam lihat-lihat jauh-jauh, mana buah pohon kehidupan itu, mana aku mau ambil satu gitu. Ini tapi kerupnya ini nggak tidur-tidur. Nggak bisa. Dan tentu daripada repot-repot dijaga, ya Tuhan hilangkan aja. Nah, sekarang manusia sudah berdosa dan akan mati. Manusia ini itu diciptakan ada tumbuhnya. Ini dari tanah. Kemudian ada jiwanya. Ini untuk hidupnya. Ya, seperti binatang. Dan yang istimewa dihembuskan apa? Ini yang menyebabkan apa dong? Ya ininya akan mati. Karena mati karena apa? Gagal makan buah pohon kehidupan. Mati. Ini perlu tempat. Ini perlu tempat. Tapi ini akan ke surga kalau apa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau urusan dosa ini selesai. Urusan dosa harus selesai. Karena dosa tidak bisa masuk surga dan tidak bisa menghampiri Allah. Ini kudus. Tidak bisa. Bukan karena Allah jahat atau nggak mau, jangan datang. Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia kudus, tidak terhampiri oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sebenarnya simpel, yaitu dosa ini diselesaikan. Dosa ini diselesaikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, benar nggak kita berdosa? Nah, ini Alkitab yang ngomong. Benar nggak kita berdosa? Sini ada nggak yang tidak berdosa? Coba angkat tangan, ada nggak? Oh nggak ada, semua berdosa. Nah, malam ini coba dipikirkan lagi. Kita manusia berdosa. Dan dosa perlu diselesaikan dulu sama seseorang. Kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi ada PR-nya. Ngerti nggak? Ya. Jangan dihabisin dalam satu sampai ke pengangkatan, masuk kerajaan 1000 tahun. Minggu depan mau ngomong apa lagi? Ya enggak? Minggu depan kamu mau ngomong apa lagi? Wah. Akhirnya kejar-kejar kelinci. Saya punya teman yang penginjil muda, karena kurang pengalaman sering diajak kejar-kejar kelinci dan mereka tidak bisa menghindar, menolak, akhirnya ikut-ikutan kejar-kejar kelinci sampai jungkir balik ya kan? Jadi gini, bukan kamu yang mengendalikan acara, ngerti nggak? Ya kan? Kamu dikendalikan oleh yang tak angkat tangan, tanya sampai ya dong. Kejar-kejar kelinci. Padahal kita harus yang kendalikan, ya. Nah,
Sebelum kita tutup, sampai ke masalah dosa ini, coba ada pertanyaan atau tidak? Nah, biasanya itu muncul banyak pertanyaan. Kita harus bisa ya, mengalihkan. Wah, banyak tentang masalah macam-macam, perkawinan, tritunggal, macam-macam. Kita harus bisa menghindar. Kalau ada yang hubungan, kita jawab dengan. Nah, jadi PR kita minggu depan ya, minggu depan lagi itu kita akan lanjutkan. Ya, dosa ini mesti diselesaikan pakai apa? Mesti diselesaikan pakai apa? Begitu. Ya. Oke. Jadi kalau kalian bisa Menyembunyikan taman Eden. kenapa? Menyembunyikan taman Eden. Sekarang Ya. bukan sembunyikan. Karena kan kalau dia tidak sembunyikan, kalau sekarang dicari pasti ketemu. Enggak mungkin ketemu karena air bah sudah habis semuanya. Iya. Bahkan kemudian benua pulau segala macam itu sudah setting ulang, ya, sudah setting ulang lagi. Gitu. Itu pun dijaga oleh Keruk itu hanya sementara. Apa susahnya bagi Tuhan dicabut itu? Tentu lebih gampang dicabut daripada dijaga lama-lama, betul nggak? Ya kan? Jauh lebih gampang. Jadi bukan, nggak itu, nggak disembunyikan. Karena itu taman. Taman itu nggak tahan, ya kan? Yang tahan lama itu kan batu ya. Ya seringkali hari ini ditemukan ya, batu-batu ya itu gua batu apa pokoknya yang batu lebih tahan. Kalau taman itu kan bunga-bunga, pohon, ya nggak? Ya, pohon direndam setahun mati lah pohonnya, betul nggak? Ya loh, zaman Nuh itu sudah habis. Sebenarnya di dalam surat Petrus dikatakan zaman sebelum Nuh itu disebut zaman purba. Jadi sesudah Nuh ini sebenarnya ini landscape baru. Bahkan cuaca berubah. 4 musim itu mulai. 4 musim itu mulai artinya ada salju, ya, ada musim dingin, panas, semi dan gugur ya di daerah utara di sana dan selatan. Ya. Itu sesudah air bah. Sebelum air bah, Alkitab kasih indikasi cuma 1 musim. Nah berarti berputarnya bumi ini berbeda. Kalau ada terjadi perubahan musim, ya. Dan dulu wilayahnya kan karena musimnya berubah, belum tentu di Arab itu gurun, belum tentu. Belum tentu. Dan di mana lokasi Taman Eden sebenarnya tidak tahu. Begini, kemudian Nuh kan mendarat kapalnya di Gunung Ararat, dan kemudian turun. Dan Nuh lihat-lihat sungai, gitu. Kemudian dikasih nama lagi Sungai Efrat, segala macam. Sungai Efrat kan sekarang ada di Irak di sana. Orang bilang itu, apakah itu Sungai Efrat yang ada di Taman Eden? Belum tentu. Kenapa belum? Manusia itu seringkali mengingat masa lalu. Di Amerika itu banyak kota itu sama dengan kota yang di Inggris. Sebenarnya New York itu York itu yang ada di Inggris itu kota York. Ya, yang di benua baru itu dikasih New York. Dan ada banyak kota yang sama namanya. Nah jadi yang ada di kepalanya si Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, sungainya Tigris, Efrat. Jadi dia lihat sungai, Efrat. Ya, jadi dia kasih nama itu lagi. Gitu. Belum tentu itu sungai Efrat yang sama di Taman Eden. Logikanya gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang lain?
Oke, sebentar. Sahakan dulu. Malaikat. Oh iya, kalau malaikat tidak ada kehendak bebas, ya pasti tidak membangkang. Ya. Nah, dan ada sepertiga yang ikut atasannya, itu juga pilihan mereka sendiri. Ya, sebentar. Tadi siapa? Maksudnya kan kita sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia dan malaikat. Lalu kalau orang tanya ayatnya di mana malaikat diciptakan hari berapa? Oh gitu. Kita harus bilang begini. Jadi ada malaikat, ya kan? Kemudian ada ayat yang berkata segala sesuatu diciptakan Tuhan. Atas premis yang kedua ini termasuk kan? Oh ya udah, sudah jawab. Iya betul kan? Ya kan? Tidak ada keperluan Tuhan, misalnya orang minta detail, mana ada ayatnya Tuhan ciptakan komodo? Ya kan? Ya kan? Ya, Tuhan menciptakan semua binatang. Komodo masuk binatang nggak masuk? Termasuk nggak dalamnya? Termasuk, ya sudah. Ya kan? Oke, gimana? Anggi. Saya kasih tahu. Makanya kalau berdebat itu, ya, itu orang yang berpikir cepat. Karena nggak ada waktu, tunggu dulu ya. Mana bisa? Gue nggak bisa cari punya. Ya pengalaman juga sih. Oke, sudah. Evan. Apakah sebelum dia menciptakan malaikat mungkin dengan pengetahuannya mungkin dia tahu akan suatu saat akan malaikat yang ada malaikat akan memberontak gitu. Kita harus kasih tahu jemaat, kasih tahu orang. Kalian hafal ulangan 29? Nah, coba buka. Samuel tidak tahu. Tahu? Yang benar. Kita tahu ngomong tidak tahu aja. Ulangan 29. Coba. Ini ada. Coba baca-baca. Samuel nggak bisa baca. Bahasa apa itu? Hal-hal yang sembunyi adalah bagi Tuhan, hanya kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi A. Hal-hal yang dinyatakan baru bagi kita. Berarti kita hanya berpatokan pada hal-hal yang dinyatakan. Hal-hal yang mengenai neraka, akhirnya kita dapat ayat di Matius pasal 25 ayat Matius pasal 25 ayat 41 kita baca bahwa itu dibuat untuk iblis. Ayat 41. Dan dia akan berkata-kata pada mereka yang di sebelah kirinya, menyala dari hadapanku, hai kaum orang-orang yang tertutup, menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iya. Jadi dari situ ada kalimat terakhir, api yang menyala, yang disediakan ya, yang sedia bagi iblis dan malaikat. Nah ini dia, mereka itulah malaikat pembangkang. Berarti dari situ kita dapat keterangan bahwa neraka dibuat tujuan utamanya gitu dalam bentuk iblis dan malaikatnya. Tapi apakah sesudah mencipta malaikat? Ya sudah pasti. Ya malah kita bisa berkata bahwa mungkin sesudah pembangkangan. Dan sebagian sudah di situ kalau sesuai dengan yang dinyatakan di surat Yudas.
Coba baca surat Yudas, mulai dari ayat 6. Itu kan cuma satu pasal. Yudas ayat 6. Dan bahwa dia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman padanya besar. Ya, jadi dia telah menahan malaikat-malaikat yang membangkang itu, ya. Kelihatannya ini yang di Yudas ini adalah malaikat yang cabul. Malaikat cabul. Dan kalau yang tidak cabul, ya, dia hanya menggoda-goda, menawarkan alternatif gitu, itu masih dibiarkan. Nah, oleh sebab itu, maka ketika legion berhadapan dengan Tuhan Yesus, sebenarnya dia ketakutan akan segera dimasukkan ke sana, gitu. Ya, ketakutan. Makanya dia tanya, ya, apakah engkau akan menghukum kami sekarang? Tapi dia masih minta izin untuk masuk ke dalam bumi. Ternyata Tuhan kasih izin. Nah, ini ada banyak hal yang kita ya. Tentang yang iblis nasib ke babi, kenapa harus nasib? Buka deh, buka. Tentang legion yang masuk ke babi, kenapa harus masuk ke babi? Tanya dia tinggal keluar aja dari orang gila ini. Ya, Kan beres. betul. Ada banyak misteri yang kita sebenarnya tidak tahu, ya. Tetapi kalau dilihat kasat mata begitu, hitungannya, gara-gara babi itu nyemplung, Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke kampung itu, diusir. Karena bos punya babi sampai ribuan ekor itu pasti bos besar. Zaman itu loh, ya. Itu bos besar. Bos besar punya banyak karyawan, ya. Dan pengaruh di kampung pasti besar. Maka dia merasa dia sudah rugi, ya. Sekian ribu ekor babi. Ini orang jangan dia coba-coba masuk. Dia masuk lagi, mungkin dia malah hasut. Kalian habis nih, ayam kalian habis semua. Jadi semua ramai-ramai datang usir Tuhan Yesus, nggak boleh masuk. Nah, kelihatannya, apakah Tuhan kalah? Oke, sebenarnya kan begini, ya. Tuhan Yesus pergi ke situ hanya mau menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini satu ini. Itu masih plan A. Nah, itu masih apa? Zaman plan. Anda ngerti plan A, plan B belum? Ya, ini kepentingan yang baru datang. Ini belum tahu plan A, plan B. Nah, ini itu masih zaman plan A. Jadi memang Injil belum diberitakan kepada non-Yahudi. Sedangkan kampung Gadara atau Garasa di situ itu adalah kampung non-Yahudi. Itu memang bukan punya tujuan utama mau masuk ke kampung itu memberitakan Injil. Nanti ya, maka itu sesudah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan Injil diberitakan sampai juga ke situ. Tetapi orang yang satu ini, gitu ya, yang kerasukan ini dilepaskan, ini menjadi satu kesaksian. Sebenarnya yang macam ini akan membuat nanti di kemudian hari Injil diberitakan, orang ini akan sudah menjadi satu. Siapa sih yang diberitakan yang katanya di Yerusalem salib? Itu yang dulu itu, ya. Yang bebaskan orang ini dari ikatan iblis dan sebagainya. Jadi connect lagi gitu ke situ, you. Tetapi sesudah di zaman plan B. Oke, gimana? Nah, ada lagi? Oke. Mengenai Pak surga. Jadi malaikat ini kan ditempatkan di surga. Di surga ini tempat yang maha kudus. Dan kalau kita tahu bahwa ketika orang-orang percaya zaman sekarang, ya, ketika kita masuk di surga kan tempat yang kekal di sana. Kalau sudah di sana kita bisa jadi orang dosa. Terus bagaimana malaikat itu? Malaikat itu sudah ditempatkan di surga, tapi mereka sudah tidak dosa. Seolah-olah manusia sudah masuk ke surga ini bisa jatuh lagi gitu. Begitu. Jenis dosanya beda. Ya. Malaikat berdosa itu bukan mencuri.
Malaikat berdosa itu bukan yang kelahi, bukan. Malaikat berdosa yang Lucifer itu, dia sebenarnya kudeta. Itu sebenarnya apa? Kudeta. Kenapa Tuhan begitu marah? Dia mau habisin Tuhan, sehingga tinggal dia yang terhebat. Dan sejumlah anak buahnya itu mendengarkan dia, berpikir betul ya dong, kita habisin yang maha kuasa, sehingga akhirnya dia yang the best. Dia tahu Mikael itu nggak berani sama dia. Dia tahu itu, Gabriel nggak berani sama dia. Dia tahu, maka dia mau habisin. Nah, itu sebenarnya kudeta. Sedangkan manusia jatuh dalam dosa, maka itu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah apa? Mau menyamakan diri dengan yang maha tinggi. Ini salah besar. Itulah yang iblis rangsangkan kepada Adam dan Hawa. Makanlah buah ini, kamu akan seperti Allah. Nah, yang saya sangat khawatirkan di kalangan karismatik itu adalah mereka merindukan kuasa Tuhan, bukan merindukan kasih Tuhan, karakter Tuhan. Mereka seringkali berkata bahwa Yohanes pasal 14 ayat 14 di situ akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan. Lalu mereka melihat itu kuasa. Jadi ngawur sekali kalau nanti murid-murid Tuhan akan mempunyai kuasa yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Itu ngawur sekali. Sangat salah. Ya. Jadi seolah-olah kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang pincang, mereka akan lebih hebat. Orang yang kakinya sudah tidak ada di sini, misalnya gara-gara patah, dari amputasi, nanti tumbuh lagi begitu. Jadi punya kuasa yang lebih hebat. No. Nggak ada dikatakan begitu. Pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan kenapa? Ya, sekarang banyak hamba Tuhan memang melakukan pekerjaan yang sangat besar, ya nggak? Membangun banyak jemaat, menyelamatkan, menobatkan banyak orang, ya beribu-ribu orang banyak itu. Pekerjaan yang lebih besar, bukan punya kuasa lebih besar. Ini yang bahaya sekali. Jadi gini, malaikat bersalah di situ. Sebenarnya Adam dan Hawa bersalah di situ. Dan betul nggak? Ya kan? Tidak ada lagi orang. Lah masa kita sekongkol lagi sama malaikat kita perang lawan Tuhan gitu? Itu ngawur lah, ya nggak? Nggak ada yang macam begitu lagi. Sementara dosa perbuatan kehidupan itu, ya mencuri untuk apa? Nggak ada, itu tidak perlu mencuri. Ya. Tidak ada. Kenapa pula kamu mau kelahi misalnya? Samuel kelahi sama Immanuel memperebutkan mau mahkotanya gitu. Ini kan ngawur sekali. Nggak ada perluan macam begitu lagi gitu. Ya, kita hidup di dalam kemuliaan, kita malah adalah orang yang sangat-sangat mengagumi kemuliaan Tuhan. Siang malam memujinya, menikmati kemuliaannya. Aduh Tuhan, kenapa? Karena kita orang yang diselamatkan, kan dari lumpur diangkatnya. Kita orang dari lumpur diangkatnya. Bisa masuk surga tanpa mahkota aja kita udah aduh Tuhan. Ya, atau saya bisa masuk surga saja sudah syukur-syukurnya habis-habisan. Bagaimana kita bisa mungkin ada timbul keinginan mau perang lawan Tuhan? Ya, mungkin. Sedangkan dosa yang bersifat perbuatan, ya kenapa hari ini orang mencuri? Kenapa orang korupsi? Ya, karena ingin memiliki materi. Yang di sana kita miliki materi itu belanja di mana? Ngawur deh, nggak ada macam begitu. Ya nggak. Jadi kita ya dosa seks segala macam itu dosa di bumi ini gitu, di bumi ini. Dan misalnya kita tidak ada lagi macam begitu. Jangan ngawur dengan yang nggak masuk akal 70-an bidadari segala macam. Ngawurnya minta ampun. Saya bilang sebenarnya mereka itu bahkan tidak perlu diinjili. Asal punya akal sehat dikit aja sudah cukup. Betul nggak? Ya. Mana bisa? Ya. Aneh kita di surga itu tidak lagi memikirkan. Seks itu Tuhan ciptakan kepada makhluk hidup untuk berkembang biak. Ya. Emangnya nanti kalau di surga di sana, nanti gini, kenikmatan surgawi, kemuliaan segala macam, itu jauh lebih nikmat daripada nikmat seks.
Kenikmatan seks itu hanya rangsangan insentif supaya manusia makhluk mau melakukannya, binatang sampai jebol dinding mau melakukannya supaya bisa berkembang biak. Gitu. Ya. Itu supaya bisa berkembang biak. Kalau gajah lagi birahi jangan macam-macam loh, pohon kelapa tumbang. Saya sudah lihat itu. Iya, jangan dekat-dekat sama dia. Weh, pohon kelapa yang tanggung-tanggung tumbang sama dia. Gitu. Itu tidak ada orang yang bisa halangin itu. Kalau gajah. Ya. Nah, ini kenapa bisa begitu dahsyatnya? Karena kalau binatang juga tidak diberi, Tuhan tidak ciptakan musim birahinya sampai ngejar-ngejar sampai apa, nanti binatang itu akan punah. Pasti dia punah, dia hilang. Nah kita kan punya binatang, kalau kita kan punya akal budi nggak kayak binatang ya, kita kena rem-rem dong, gitu enggak? Aha, begitu. Ya, jadi nanti kita di surga nggak akan melakukan dosa-dosa yang bersifat duniawi, karena tidak ada lagi. Gitu. Di situ tidak ada lagi hal. Nah, di sana kemungkinannya hanya satu, melawan Tuhan, melawan Tuhan. Nah, melawan Tuhan itu tidak akan terjadi atas orang berdosa yang diselamatkan. Nah, ya kan kita kan orang yang ibaratnya orang papa yang sudah dibawa ke rumah, waduh tadinya tidurnya di got ya, sekarang disuruh bersihin, ayo nih sini tidur sini. Ini orang masa nggak ada rasa syukur lalu mau menentang yang punya rumah pulang misalnya gitu ya. Ini kan nggak bakalan begitu lagi gitu. Makanya orang tanya, di surga nanti gimana Pak? Kalau masih ada free will nanti berdosa lagi. Saya tanya, kamu mau berdosa apa kira-kira di surga? Ya kan? Nah, kira-kira menurut kamu, bayangan kamu itu berdosa apa di surga? Mau curi? Curi untuk apa? Ayo kan? Kamu sekarang mau bikin apa sekarang di surga? Kamu pikir, oh nanti terjadi perselingkuhan, ngawur kamu. Iya, ngawur sekali, minta ampun ya. Di sana itu kata Tuhan Yesus tidak ada lagi nafsu seks, karena sudah Tuhan gantikan sebenarnya. Kenikmatan seks itu sudah digantikan dengan kenikmatan ya, surgawi yang melampaui itu. Itu hanya ini agama ngawur gitu ya dong, yang mikirinnya tuh. Coba saking bodohnya kan ya, pikul bom ya, pikul bom. Lalu di sininya dikasihin kayak aluminium untuk melindungi ya enggak. Kau sini mati, ini barang masih bisa. Coba bayangkan, betul nggak? Ini di mana? Logikanya itu di mana gitu? Enggak ada. Benar-benar saya bilang ya. Makanya kan ini beredar video ada yang bilang ya. Kalau katanya yang mau diterima jadi anggota apa grup apa itu ya toh? F nah, tes IQ harus di bawah 80 ya. Saya nonton video itu sampai ketawa setengah mati. Jadi katanya itu di tes IQ-nya. Tes IQ kita pikir cari yang pintar kan? Enggak, cari yang di bawah 80. Itu karena memang nggak usah pikir. Kalau pikir ya nggak jadi pergi angkurin itu barang. Justru jangan pikir, dia nggak usah pikir punya itu. Waduh, kacau deh kalau begitu. Ini ya, kita beda. Makanya saya bilang ada ini. Saya kadang-kadang bicara sama mereka ini. Ini kalau Christian Friend itu mesti tutup mukanya kan nggak tahu siapa-siapa ya nggak. Kita ini tahu. Kalau terlalu menusuk dia nanti bisa apa? Ya tahu. Dia datang itu karena IQ-nya di bawah 80. Kamu banyak main-main punya gitu ya. Ini yang saya bilang aduh Tuhan, ini bisa gawat ini. Ya, kita nggak bisa. Sebenarnya saya kadang-kadang sama mereka saya ini kan sentil-sentil dikit. Ya, asal akal sehatnya dinyalakan aja sebenarnya mereka itu bisa. Maksudnya kita bikin dia rangsang dia sedikit mau, wah ini gua sedang beriman sesuatu yang salah nih, mau cari yang benar ini, di situ mulai bisa gitu. Kalau enggak bagaimana?
Oke, Gilles. Saya pikir ya bahkan surga berapa luas pun tidak tahu kita. Karena yang dikatakan ukuran-ukuran yang di kitab Wahyu itu kan Yerusalem baru. Itu yang turun loh. Yerusalem baru turun. Nah, yang ukurannya panjang lebar sekian segala macam. Nah, itu saja ya. Tetapi berapa luas pun sebenarnya kita tidak tahu. Bahkan alam semesta ini berapa luas berapa. Makanya mereka yang ilmuwan yang di bidang ini falaknya, perbincangan segala macam ini, mereka sampai menyangkal Tuhan karena mereka ini dicekokin dulu awal bahwa tidak ada yang menciptakan, jadi kita ini sampai. Kenapa tahu nggak? Ini berapa luas alam semesta ini tidak tahu. Karena begini, setiap kali ditemukan, setiap kali dibuat teleskop yang besar dan kemampuan jangkaunya sekian, ini bukan sekian miliar-miliar kilometer, cahaya 1 juta cahaya punya itu berapa? Hitungannya sudah bukan kilometer. Ketemu lagi ada galaksi lain. Ketemu lagi ada yang lain. Ketemu lagi ada yang lain. Jadi berapa luas? Tidak tahu berapa luas. Nah ini. Ya, tetapi ya, bagi orang yang percaya Tuhan, tahu bahwa indahnya tidak usah jauh-jauh. Indahnya tidak usah jauh-jauh adalah yang paling dekat dengan kita, bumi, matahari, bulan, dan planet-planet ini. Bayangkan, tanpa diikat tali, semuanya dalam gerak yang belum pernah berubah sejak manusia dapat mencatat waktu. Ya, bahwa bumi kita ini belum berputarnya 1 hari 24 jam, itu belum pernah berubah, detik juga belum pernah berubah. Sekarang kamu lempar bola, suruh dia putar begitu aja, berubah nggak? Ya, berubah kan? Makin lama makin lambat. Nah, kenapa ini tidak bisa? Ini, ya, jadi ada kekuatan, ada kuasa yang sangat besar yang mengendalikan semua itu. Matahari dan bumi ini bergerak. Ya, selain dia berputar pada porosnya, dia juga berrotasi, ini mengedari matahari dan planet mengedari dia gitu. Ini semuanya ini sesuatu yang tidak mungkin dia terjadi sendirinya. Oke, thank you guys. Baik, ya saya pikir minggu depan ya kita lanjutkan. Ya.